Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan, saya Fanifan Amafudhoh, mahasiswa S1 Tata Busana Universitas Negeri Surabaya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar membuat pola busana anak secara digital menggunakan software CAD Richpiece. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu, melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian serta kelebihan pembuatan pola menggunakan CAD Richpiece. Yang kedua, memahami langkah-langkah pengoperasian pembuatan pola menggunakan CAD Richpiece. Yang ketiga, mampu mempraktikkan pembuatan pola busana anak sesuai desain menggunakan CAD Richpiece. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk mencatat materinya ya, karena di akhir video akan ada tugas yang berhubungan dengan materi yang Ibu sampaikan. Jadi, jangan skip videonya. Untuk pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang apa itu CAD Richpiece, bagaimana cara menginstalnya, langkah-langkah pembuatan pola anak menggunakan Richpiece, langkah mengeprint pola, dan membuat marker pola. Jadi langsung saja yuk kita masuk ke penjelasannya. Jadi apa itu CAD Richpiece? CAD atau singkatan dari Computer Aided Design adalah program komputer untuk membuat atau menggambar sebuah benda dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Biasanya, sering digunakan di berbagai sektor industri, seperti untuk merancang bangunan, jembatan, hingga membuat desain dan pola dalam industri fashion. Seiring perkembangannya, saat ini ada beberapa software CAD yang biasa digunakan dalam industri fashion. Salah satunya yaitu CAD Richpiece. Richpiece merupakan perusahaan garment yang berbasis di Cina yang produknya berupa software maupun hardware untuk membantu proses produksi busana. Beberapa produk software pembuatan pola yang ada pada Richpiece antara lain, yang pertama, Pattern Design System atau RPPDS, yaitu software untuk membuat pola. Yang kedua, Design Grading System atau RPDGS, yaitu software untuk membuat dan menggrading pola. Yang ketiga, Garment Marker System atau RPGMS, yaitu software untuk membuat marker pola. Perlu kalian ketahui, pembuatan pola secara digital mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya, dapat membuat pola, menggrading, dan membuat marker pola secara lebih mudah dan cepat. Yang kedua, lebih menghemat waktu dan biaya produksi. Yang ketiga, lebih efisien dalam segi sumber daya manusia, karena hanya membutuhkan satu SDM untuk membuat pola dan membuat marker pola. Yang keempat, membantu meningkatkan kecepatan proses produksi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, alat yang harus kalian siapkan untuk membuat pola secara digital antara lain, yang pertama, komputer, desktop PC atau laptop, dengan spesifikasi minimal Windows 7, RAM minimal 2 GB, harddisk minimal 250 GB dengan free minimal 50 GB, dan monitor minimal 14 inch. Yang kedua yaitu mouse eksternal. Setelah itu, langsung saja kita masuk ke prosedur pengoperasian Richpiece. Buka komputer kalian masing-masing, kemudian ikuti langkah-langkah yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, unduh software Richpiece. Buka browser, lalu masukkan link CAD Richpiece yang telah Ibu siapkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita klik download. Setelah proses download selesai, langkah kedua yaitu menginstal software pada komputer. Caranya, buka file yang telah kita download, lalu klik kanan, pilih ekstrak di sini, kemudian klik 2 kali pada dokumen Richpiece. Lalu pilih Setup dengan tipe File Application, klik 2 kali. Maka pada komputer kalian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Next, Yes, Next, lalu Next. Tunggu hingga proses installing selesai. Setelah selesai, klik Finish. Maka pada tampilan depan akan muncul icon Richpiece PDS, DGS,
dan Ridgefish GMS. Sebelum membuat pola, terlebih dahulu kita siapkan desain dan ukuran yang akan kita buat. Untuk desainnya menggunakan lengan lonceng, garis leher persegi, dan opening kancing DTM. Lalu untuk ukurannya menggunakan ukuran standar anak umur 7 tahun. Setelah menentukan desain dan ukuran, langsung saja kita buka RPDGS. Buka RPDGS, lalu lakukan setting awal sebelum mengoperasikan software. Caranya, yang pertama, klik option pada menu bar, pilih System Setup. Lalu, pilih Length Unit untuk mengatur satuan ukuran pada pembuatan pola. Pada kolom unit, pilih satuan ukuran cm. Lalu pada kolom Precision, pilih 2 digit angka di belakang koma atau 0,01. Langkah selanjutnya yaitu menyeting arah serat. Klik Green Line. Lalu pilih arah serat yang kalian tentukan pada kolom bagian kiri. Kemudian, pilih identitas pola yang kalian inginkan pada kolom bagian kanan. Setelah itu, setting berikutnya, pilih Switch Setup. Lalu kita centang Turn While Zoom In or Zoom Out. Tujuannya agar nanti tampilan lembar kerja kita bisa diperbesar maupun diperkecil. Setelah itu, klik OK. Setting terakhir yaitu mengaktifkan Rule Bar. Klik View pada menu bar, lalu pilih Rule Bar. Maka, pada tepi area kerja kita akan muncul penggaris untuk membantu pengerjaan kita. Langkah selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam tool dasar pada Ridgefish DGS. Untuk tool yang sering digunakan yaitu ada Tool Modify. Fungsinya untuk memodifikasi bentuk garis. Yang kedua, ada Tool Intelligent Pen. Fungsinya untuk membuat macam-macam garis. Yang pertama, membuat garis lurus dengan sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan kelipatannya. Caranya, klik kiri pada area kerja, lalu klik kanan hingga muncul logo T pada kursor. Geser kursor sesuai arah yang diinginkan. Lalu, klik kiri dan masukkan ukuran yang ditentukan. Yang kedua, membuat garis lurus dengan sudut bebas. Caranya, klik kiri, lalu klik kanan hingga muncul logo S pada kursor. Kemudian, geser kursor dan masukkan ukuran yang ditentukan. Yang ketiga, membuat garis lengkung. Caranya, aktifkan Intelligent Pen dengan logo S, lalu geser kursor sesuai yang diinginkan, dan klik kiri untuk menentukan titik bantu kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu untuk mengakhiri titik dengan klik kanan. Kemudian, untuk mengetahui fungsi tool lainnya, langsung saja yuk kita praktik membuat pola busana anak sesuai desain yang telah kita tentukan tadi. Yang pertama, kita awali dengan membuat pola badan depan. Untuk menentukan garis panjang muka dan lingkar badan, kita buat garis bentuk kotak dengan tool rectangle. Klik kiri pada lembar kerja, geser kursor, lalu klik kiri, dan masukkan ukuran yang ditentukan. Untuk garis horizontal, rumusnya 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. Lalu untuk garis vertikal, rumusnya panjang punggung ditambah 1,5 cm. Setelah itu, klik OK. Kemudian, tambahkan huruf untuk mempermudah pengerjaan kita. Aktifkan tool text, lalu masukkan huruf pada tempat yang telah kalian tentukan. Setelah itu, langkah selanjutnya, membuat garis bantu bahu. Caranya, tekan huruf Q pada keyboard, hingga pada kursor muncul logo. Lalu klik kiri garis yang akan kita copy, sambil ditahan dan digeser ke bawah. Lalu klik kiri. Kemudian akan muncul kotak dialog yang berisi beberapa pilihan. Untuk yang teratas, yaitu jarak garis yang di-copy, isi 2,5 cm. Untuk pilihan kedua yaitu jumlah garis yang di-copy, isi 1, dan yang paling bawah adalah jarak antara garis yang di-copy pertama dan selanjutnya, isi dengan 0. Kemudian klik OK. Lalu langkah berikutnya membuat garis leher persegi. Aktifkan tool Intelligent Pen, lalu dari titik A, buat garis lurus ke samping dengan rumus 1/6 lingkar leher ditambah setengah cm.
maka otomatis akan muncul tanda titik apabila garis kita raba menggunakan kursor. Lalu apabila tanda titik ingin terlihat, caranya klik kiri 1 kali pada titik, lalu klik kanan 2 kali. Selanjutnya, pada titik A, turun dengan rumus 1/6 lingkar leher ditambah 1,5 cm. Klik OK. Kemudian, hubungkan antara titik lingkar leher menggunakan tool Intelligent Pen. Kemudian, membuat garis bahu. Aktifkan tool kompas, lalu pada titik tinggi bahu, arahkan ke garis bantu bahu. Kemudian, masukkan ukuran panjang bahu. Langkah selanjutnya, menentukan garis lingkar badan. Copy garis pinggang dengan menekan huruf Q, lalu tahan dan geser ke atas, lalu klik kiri. Pada pilihan teratas, isi ukuran panjang sisi. Langkah selanjutnya, menentukan titik lebar muka, yaitu dengan membagi 2 jarak antara lingkar leher dan lingkar badan. Kemudian, buat garis bantu ke samping dengan rumus 1/2 lebar muka. Selanjutnya, membuat garis lingkar lengan. Gabungkan antara titik rendah bahu, lebar muka, dan lingkar badan menggunakan tool Intelligent Pen logo S. Setelah itu, luaskan bentuk dan sesuaikan ukuran kerung lengan yang ditentukan menggunakan tool Modify. Kemudian, langkah selanjutnya, tambahkan 5 cm untuk panjang baju menggunakan tool Intelligent Pen. Lalu, tambahkan 2,5 cm pada TM untuk opening kancing. Setelah itu, copy pola depan menggunakan tool Vortex. Klik garis terluar pola yang akan kita copy. Lalu, setelah muncul warna abu pada pola, kita klik kanan. Lalu, geser pola menggunakan spasi pada keyboard. Setelah pola badan depan selesai, langkah selanjutnya, membuat pola badan belakang. Pada pola badan depan yang sudah kita buat, hapus tambahan 2,5 cm pada TM menggunakan tool eraser. Lalu langkah selanjutnya, membuat garis leher persegi. Dari titik A, turun 1 cm, lalu hubungkan menggunakan tool Intelligent Pen. Selanjutnya, menentukan titik lebar punggung. Pada garis kerung leher belakang, turun 7 cm. Lalu buat garis lurus ke samping dengan rumus 1/2 lebar punggung. Setelah itu, membuat garis lingkar kerung lengan. Hubungkan antara titik rendah bahu, lebar punggung, dan lingkar badan menggunakan tool Intelligent Pen. Lalu, sempurnakan bentuk dan ukuran kerung lengan menggunakan tool Modify. Langkah berikutnya, mengcopy pola belakang. Aktifkan tool Vortex, lalu klik kiri garis terluar pola yang akan kita copy. Setelah muncul warna abu-abu pada pola, klik kanan, lalu geser pola menggunakan tool spasi pada keyboard. Kemudian, karena pola badan belakang berupa lipatan, maka terlebih dahulu kita aktifkan tool Pattern Symmetry, lalu klik kiri pada garis tengah belakang. Maka pola otomatis akan terbuka. Setelah itu, maka pada box sebelah kanan akan muncul pola depan dan pola belakang sebagai tanda pola-pola yang telah kita buat. Setelah itu, langkah berikutnya, membuat pola lengan lonceng. Buat garis bantu vertikal putus-putus menggunakan tool Intelligent Pen dengan panjang sesuai dengan ukuran panjang lengan yang ditentukan. Kemudian pada titik teratas, turun 9 cm untuk tinggi puncak lengan. Lalu pada titik yang turun 9 cm tadi, buat garis horizontal ke kanan dengan rumus 1/2 lingkar lengan.
Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri. Selanjutnya, membuat garis bantu untuk lingkar kerung lengan. Aktifkan tool kompas, lalu pada titik puncak lengan, arahkan ke garis horizontal, kemudian masukkan ukuran dengan rumus 1/2 lingkar lubang lengan. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri. Kemudian, membagi garis bantu menjadi 3 bagian untuk membuat garis lingkar lengan. Aktifkan tool divider, lalu atur menjadi 3 bagian yang ada pada menu bar. Kemudian pada garis sisi kiri, klik kiri pada titik tertinggi dan arahkan ke titik terendah. Lakukan hal yang sama pada sisi kanan. Selanjutnya, untuk garis sisi kiri, bagi 2 pada titik paling bawah ke titik tengah. Lalu untuk garis sebelah kanan, bagi 2 antara titik puncak ke titik pertama. Setelah menentukan titik pada garis bantu, geser beberapa titik untuk membantu dalam membentuk garis lengkung. Dimulai dari titik terbawah pada garis sisi kiri. Arahkan kursor pada titik hingga titik berwarna merah. Lalu tekan tombol Enter pada keyboard. Kemudian masukkan ukuran 0,5 cm. Kemudian arahkan kursor ke titik tertinggi garis sisi kiri, tekan Enter, dan masukkan ukuran 1 cm. Lalu pada garis sisi kanan, pada titik tertinggi, tekan tombol Enter, dan masukkan ukuran 1,5 cm. Setelah itu, pada titik kedua, tekan Enter dan isi dengan 1 cm. Langkah selanjutnya, menghubungkan titik-titik bantu menggunakan tool Intelligent Pen untuk membuat garis kerung lengan. Kemudian, sempurnakan bentuk kerung dan sesuaikan ukurannya menggunakan tool Modify. Berikutnya, membuat garis sisi lengan. Aktifkan tool Intelligent Pen, lalu sesuaikan ukuran panjang sisi yang ditentukan. Dan akhiri dengan menghubungkan titik bawah lengan menggunakan tool Intelligent Pen. Selanjutnya, mengembangkan pola lengan. Aktifkan tool Cut Apart, lalu blok pola yang akan dikembangkan. Kemudian klik kiri garis teratas lengan, lalu klik kanan, kemudian klik kiri lagi, hingga garis berubah menjadi warna hijau. Lakukan hal yang sama pada garis bawah lengan. Klik kiri lalu klik kanan, maka akan muncul kotak dialog. Untuk pilihan teratas yaitu jumlah garis yang dibuka. Yang kedua adalah jarak antar garis, dan angka akan otomatis muncul pada pilihan ketiga. Setelah diisi, klik OK. Maka otomatis pola lengan bagian bawah akan terbuka. Kemudian untuk menyempurnakan bentuk lengan, hubungkan garis bawah lengan menggunakan tool Intelligent Pen. Langkah selanjutnya, mengcopy pola menggunakan tool kompas. Klik garis terluar pada lengan, lalu setelah pola berubah warna menjadi abu-abu, klik kanan. Lalu geser pola dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Kemudian apabila ingin merotasi arah pola lengan, caranya aktifkan tool Pattern Rotate, lalu arahkan kursor ke pola, kemudian klik CTRL dan klik kanan, lalu masukkan berapa derajat perubahan arah yang kita inginkan. Kemudian apabila ingin menghapus garis-garis yang tidak dibutuhkan, caranya klik tool Display or Hide Design Line yang ada pada menu bar. Setelah pola dasar badan dan lengan anak selesai, langkah berikutnya memberi kampu pada pola. Aktifkan tool Add Seam, lalu klik salah satu titik pada pola. Kemudian masukkan ukuran kampu yang diinginkan. Lalu pilih All Pattern at Work Area untuk menyamakan ukuran kampu pada semua pola. Kemudian untuk merubah ukuran kampu pada beberapa bagian pola, caranya klik kiri garis yang akan kita rubah, lalu isi dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian untuk merubah atau menggeser arah serat, caranya
aktifkan tool Grand Line, lalu klik kanan untuk mengubah arah serat, dan klik kiri untuk menggeser arah serat. Langkah terakhir yaitu memberi identitas pola. Klik 2 kali pola yang ada di box kanan, kemudian kita beri nama pola, lalu materialnya kita isi dengan katun, kemudian kopisnya untuk badan depan kita isi dengan 2, lalu klik apply. Selanjutnya memberi nama pada pola badan belakang. Untuk materialnya katun, dan kopisnya kita isi dengan 1. Klik apply. Lalu memberi nama pada pola lengan. Materialnya kita samakan yaitu katun, lalu kopisnya kita isi dengan 2. Setelah semua pola sudah kita beri nama, klik close. Maka pola busana anak sudah selesai. Setelah pola anak selesai, langkah berikutnya mencetak pola. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, terlebih dahulu kita tata pola yang akan kita print. Setelah itu, langkah kedua, klik file pada menu bar, lalu pilih print setup. Kemudian pada kolom printer name, pilih nama printer yang akan kita gunakan. Kemudian pada kolom paper size, pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan. Apabila kita ingin mencetak pola dengan ukuran kecil, cukup menggunakan ukuran A4 atau F4. Lalu apabila kita ingin mencetak pola dengan ukuran sesungguhnya, pilih ukuran kertas yang sesuai, seperti ukuran A0. Kemudian setelah dirasa cukup, kita klik OK. Langkah berikutnya, klik File, lalu pilih Print Pattern. Kemudian akan muncul kotak dialog yang berisi beberapa pilihan. Pada kolom Scale adalah pilihan ukuran pola yang akan dicetak. Pada pilihan Actual 1:1, untuk mencetak pola ukuran sesungguhnya. Kemudian untuk pilihan Print in One Page untuk mencetak semua pola dalam satu lembar kertas. Selanjutnya untuk pilihan Scale yaitu untuk mencetak pola dengan ukuran skala. Contohnya untuk skala 1/4, maka kita isi dengan 25%, dan seterusnya. Lalu setelah semua sudah kita setting, klik Preview untuk melihat pola yang akan kita cetak. Setelah pola dirasa sudah siap untuk dicetak, klik Close, lalu pilih File, kemudian Print Pattern, lalu klik Print untuk mencetak pola. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat marker pola. Yang pertama, jangan lupa save pola terlebih dahulu ya. Kemudian, aktifkan Rich Piece GMS. Klik file pada menu bar, pilih New, lalu beri nama marker yang akan kita buat. Kemudian, tentukan lebar dan panjang kait yang kita tentukan. Setelah itu, klik OK. Klik Load, lalu pilih nama file pola yang akan kita buat marker. Setelah itu, klik Open. Maka akan muncul kotak dialog Order for Marker Making. Cek nama dan jumlah pola yang akan kita buat marker. Setelah dirasa sudah sesuai, klik OK. Langkah berikutnya, klik Nesting, lalu Start Auto Nesting. Maka pola kita otomatis akan tertata pada marker. Kemudian, apabila ada penempatan pola yang dirasa kurang sesuai, bisa kita tata secara manual dengan klik kiri pola yang akan kita ubah, lalu geser sesuai yang diinginkan. Setelah penataan pola dirasa sudah sesuai, untuk mengetahui habis bahan yang kita butuhkan, yaitu dengan klik marker pada menu bar, lalu pilih Fix Marker Length. Maka kita akan mengetahui habis bahan yang kita butuhkan. Dan sekian pembelajaran materi pada kali ini. Selanjutnya, kita masuk pada sesi latihan. Ibu beri waktu 60 menit, kalian coba membuat pola busana anak dan marker pola menggunakan CAD Rich Piece sesuai desain yang telah Ibu siapkan. Kemudian untuk sovelnya bisa dikirim ke Ibu. Jadi sekian pembelajaran pada kali ini, terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.